Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wahyuni Siregar dengan nomor mahasiswa C1C0180083 dari R10 Akuntansi. Di sini akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Nah, yang pertama adalah apakah sebenarnya akuntansi pertanggungjawaban tersebut? Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi tersebut. Salah satu tujuan organisasi pertanggungjawaban adalah untuk memastikan bahwa individu pada seluruh tingkatan perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Nah, ada akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional. Maka di sini kita melihat akuntansi pertanggungjawaban, perbedaannya adalah akuntansi pertanggungjawaban tidaklah melibatkan deviasi apapun dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua adalah akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kinerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Nah, yang ketiga adalah akuntansi pertanggungjawaban tidak mengalokasikan biaya gabungan ke segmen-segmen yang memperoleh manfaat daripada melainkan membebankan biaya tersebut kepada individu. Nah, yang keempat adalah akuntansi pertanggungjawaban melaporkan baik siapa yang membelanjakan uang tersebut maupun apa yang dibeli oleh uang tersebut. Nah, yang kelima adalah akuntansi pertanggungjawaban akan membebankan total gaji tersebut kepada atasan yang bertanggung jawab atas aktivitas dari orang-orang tersebut. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, data yang diklasifikasikan berdasarkan hakikat dan fungsinya, dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya pengendalian terhadap data tersebut. Yang kedua adalah akuntansi konvensional dengan cara membahas manajer segmen secara langsung dan menyediakan tujuan serta hasil kinerja aktual atas faktor-faktor operasional atas mana manajer tersebut bertanggung jawab dan mampu melakukan pengendalian. Nah, yang terakhir adalah akuntansi konvensional akan mengalokasikan gaji berdasarkan waktu yang digunakan untuk setiap aktivitas. Nah, ada jaringan pertanggungjawaban, di mana jaringan pertanggungjawaban yaitu untuk memastikan jaringan tanggung jawab dan akuntabilitas berfungsi dengan mulus. Struktur organisasional suatu perusahaan harus dianalisis dan laba serta beban yang sebenarnya dari tanggung jawab tersebut ditentukan secara hati-hati. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dan lingkungan dari wewenang untuk setiap individu dari eksekutif puncak sampai ke karyawan yang tingkat paling rendah harus didefinisikan secara logis dan juga jelas. Nah, di sini ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama adalah pusat biaya, di mana pusat biaya adalah selama proses perencanaan, para manajer pusat dan biaya memberikan kuota produksi dan dapat berpartisipasi dalam menetapkan tujuan biaya yang realistis dan adil untuk tingkat output yang diantisipasi. Yang kedua adalah manajer di pusat pendapatan tidak mempunyai diskresi maupun pengendalian terhadap investasi pada aktiva atau biaya dari barang atau jasa yang akan dijual. Mereka hanya memiliki kendali terhadap biaya pemasaran langsung dan kinerja mereka akan diukur dalam hal kemampuan mereka untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan sebelumnya dalam batasan beban tertentu. Lalu yang ketiga adalah pusat laba, di mana pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun atas biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Selanjutnya adalah pusat investasi, di mana pusat investasi adalah manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investor dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Nah, selanjutnya adalah korelasi dengan struktur organisasi, yaitu berfungsi dengan memadai. Pusat pertanggungjawaban seharusnya serupa mungkin dengan struktur organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam mendesain struktur organisasi dalam membebankan tanggung jawab bervariasi dari perusahaan ke perusahaan bertanggung pada
korelasi dengan struktur organisasi, yaitu berfungsi dengan memadai pusat pertanggungjawaban seharusnya serupa mungkin dengan struktur organisasi, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mendesain struktur organisasi dan dalam membebankan tanggung jawab bervariasi dari perusahaan ke perusahaan bertanggung pada pilihan manajemen puncak serta gaya kepemimpinan. Nah, ada struktur vertikal, di mana struktur vertikal tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Tetapi tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka. Oke, selanjutnya ada struktur horizontal, di mana perbedaannya adalah jika maksudnya adalah membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Artinya struktur organisasi tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Masing-masing wakil direktur untuk mengendalikan suatu pusat laba atau investasi dari pusat pendapatan atau pusat biaya fungsional. Nah, selanjutnya adalah pemilihan struktur. Tidak satupun seseorang itu tersebut di atas yang lebih superior, di mana efisiensi penggunaannya bergantung pada berbagai faktor lingkungan. Pada perusahaan kecil, presiden direktur merupakan memilih untuk tetap mengendalikan seluruh aktivitas dengan hanya mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab serta parsial berdasarkan fungsi. Perusahaan yang menghasilkan dan menjual beberapa produk yang sangat terdiferensiasi mungkin menggunakan struktur horizontal. Perusahaan yang menghasilkan beraneka ragam menggunakan struktur horizontal tersebut. Nah, selanjutnya adalah menetapkan pertanggungjawaban, di mana dalam konteks ini pengendalian bahwa manajer mempunyai kemampuan yang signifikan mengubah jumlah dari pos-pos tersebut. Contohnya adalah tumpang tindihnya pertanggungjawaban pesanan kilat untuk pelanggan khusus yang memerlukan kerja lembur. Di mana dalam pedoman ini contohnya dikutip sebelum menunjukkan bahwa penggambaran pertanggungjawaban untuk menghasilkan pendapatan dan terjadinya biaya adalah cukup sulit dengan penuh kekurangan-kekurangan perilaku. Hal tersebut dapat mengarah kepada pertikaian serta permusuhan antar departemen jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan pemahaman yang seksama atas faktor manusia yang terlibat dalam setiap situasi. Nah, selanjutnya adalah perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban, di mana pertama adalah anggaran pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran akan lebih efektif jika dimulai dari tingkat organisasi maupun tingkat jaringan paling bawah, di mana anggaran disusun dan kemudian diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi melalui rantai komando yang berbentuk seperti piramida. Setiap orang yang bertanggung jawab dan setiap pusat yang dianggap bertanggung jawab untuk menyiapkan estimasi anggaran untuk pos-pos beban yang dapat dikendalikan. Yang kedua adalah akumulasi data, di mana akumulasi data memberikan kepada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa dimensi dari operasinya. Di masa lalu, akumulasi data 3 dimensi secara teknik adalah sulit karena hanya ada sistem manual serta semi otomatis yang tersedia untuk akumulasi data. Nah, selanjutnya adalah pelaporan pertanggungjawaban, di mana dalam hal ini untuk meningkatkan efisiensi sistem pelaporan pertanggungjawaban harus didasarkan pada apa yang disebut dengan laporan bentuk piramida atau prinsip teleskop. Hal ini bahwa manajer pusat bertanggung jawab hanya menerima laporan pengendaliannya sendiri serta bahwa laporan rinci tingkat terendah diterbitkan oleh terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama adalah manajemen berdasarkan pengecualian MBE adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua adalah MBO, manajemen berdasarkan tujuan untuk menghasilkan anggaran biaya standar, tujuan organisasi, serta rencana praktis untuk mencapai yang telah disetujui. Nah, selanjutnya adalah struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima tanggung jawab akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Yang kelima, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Nah, manajemen berdasarkan pengecualian mengasumsikan bahwa pengelolaan dan mengendalikan aktivitas organisasi dengan paling efektif, manajer sebaiknya mengonsentrasikan perhatian mereka pada bidang-bidang di mana hasil aktual menyimpang secara substansional dari tujuan yang dianggarkan. Yang kedua adalah manajemen berdasarkan tujuan
adalah kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi, di mana manajemen puncak untuk mendelegasikan serta menyebarkan dijelaskan hierarki wewenang atau struktur organisasi yang menugaskan wewenang dan tanggung jawab tersebut untuk tugas-tugas tertentu berdasarkan tingkatan hierarki untuk mencapai bagian kerja yang berarti. Nah, selanjutnya adalah kapabilitas untuk mendorong kerjasama, di mana akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama antara organisasional dengan menunjukkan kepada para manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan, dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Akuntansi pertanggungjawaban juga meningkatkan kesetiaan pada perusahaan, harga diri dan rasa penting dengan mengizinkan orang untuk memformulasikan tujuannya sendiri dan membuat keputusan sendiri dalam kerangka kerja delegasi pertanggungjawaban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.